Guys, aku Maggie dan hari ini aku bakal review satu buah buku berjudul Gloomy Gift karya Karin Fathia. Jadi pertama kali sebenarnya aku beli buku ini karena aku ngeliat tweetnya Karin Fathia yang di-retweet sama penerbitnya Bentang Pustaka. Di situ Karin Fathia bilang kalau untuk membuat Gloomy Gift ini dia butuh research selama berbulan-bulan, pokoknya waktu yang lama, aku lupa pastinya berapa. Dan habisnya tweet itu aku langsung merasa kayak buku yang di research dengan serius, aku yakin pasti isinya menarik, jadi aku langsung beli buku ini. Dan ya, aku butuh 1 jam buat nunggu orangnya di Gramet nyari buku ini. Which is sekarang aku gak nyesel karena bukunya keren banget. Aku beneran totally recommend it for you guys. Kalian harus baca, terutama kalau kalian demen sama genre action or kalian gak suka cerita yang hanya berbau romantis, jadi kalian pengen sesuatu yang lain yang masih dicampur dengan romance. I mean, this is totally the right book for you, seriously. Jadi waktu itu aku menghabiskan waktuku sama 1 jam bantuin mbak dan mas-masnya muter-muter di Gramet yang gede itu buat nyari buku ini. Tapi ya, itu totally worth it, serius. Oke, langsung aja. Kalau misalkan dari cover, aku nggak itu suka sama covernya karena aku adalah golongan orang yang not a big fan of cover yang realis. Aku nggak tahu gimana sebutnya. Tapi pokoknya cover yang pakai wajah orang beneran, tubuh orang beneran, bagian tubuh orang beneran, ya pokoknya semacam itu. Aku lebih suka sesuatu yang kartun atau kayak watercolor art atau apa lah, ya semacam itu. Dan waktu pertama kali lihat covernya aku sedikit ingat sama itu ya, cover-cover novel Kak Christian Simamora yang biasa juga pakai ya gini lah, tubuh orang, muka cowok dan semacamnya. Ya kalau misalnya dari warna covernya aku benar-benar suka karena menurut aku warnanya cocok banget untuk represent yang namanya gloomy. Aku rasa gloomy-nya tuh dapet. Ini bagian belakangnya. Kelihatan banget kan warnanya gloomy. Kalau misalkan lihat dari plotnya adalah menceritakan tentang seorang gadis bernama Kara yang bertunangan dengan Zeno. Dan di hari pertunangan mereka yang dilaksanakan di rumah Kara, ketika mereka udah bertukar cincin, udah prosesi utama, tiba-tiba aja ada 90 orang yang masuk menembakkan pistol di rumah Kara, dan akhirnya Kara dan Zeno harus kabur dari rumah Kara sendiri secara dramatis. Aku nggak mau spoiler banyak karena buku ini benar-benar kalian harus baca sendiri dari awal sampai akhir. Buku itu benar-benar tegang dari awal sampai akhir. Aku nggak ngerti klimaksnya di mana. Maksudnya aku tahu klimaksnya di mana, tapi bukunya benar-benar tegang banget sampai kerasa dari awal sampai akhir itu klimaks. Dan yang bikin aku salut dengan Karin Fathia adalah dari halaman awal sampai halaman 120 sekian or berapa puluh sekian aku lupa, itu benar-benar setting waktu masih dalam 1 hari yang sama. Jadi dari kejadian pertama di halaman pertama buku ini sampai kejadian di halaman 110-an sekian itu masih di 1 hari yang sama. Benar-benar lambat banget. Wow. Aku nggak pernah baca novel dengan setting waktu selambat ini, tapi aku nggak ngerasa itu membosankan sama sekali, enggak, karena Karin Fathia menyorot dari berbagai sisi. Dari sisi Zeno, sisi Kara, juga dari sisi agensi yang dipimpin oleh Zeno yang bernama SYL atau Save Your Life. Dari sisi agen-agennya yang bekerja di Save Your Life itu, juga dari sisi penjahatnya. Aku dari banyak banget sisi dan benar-benar menurut aku keren banget. Dari awal udah tegang banget bukunya. Kalau dilihat dari karakter, ya Zeno ya seperti aku rasa tipikal cowok ini film action. Entah kenapa aku sedikit teringat dengan Keanu Reeves. Dan untuk Kara, awalnya waktu aku baca buku ini pertama kali aku rada nyaris gak suka sama Kara karena aku bukan orang yang demen sama cewek metropolitan super manja dan yang bisa cuma nangis doang, apalagi kok di genre action seperti ini. Bisa-bisa dia cuma merepotkan. Aku ngerasa gitu pertama kali. Tapi setelah beberapa halaman aku ngerasa kok Kara gak tipikal cewek seperti itu dan ya I enjoy it a lot. Untuk dari segi penulisan, aku suka banget sama gaya menulis Karin Fathia. Bener-bener suka banget walaupun ada beberapa typo yang aku temukan atau beberapa kata yang diulang, tapi menurut aku ini keren banget. Aku suka gaya penulisan Karin yang nggak terlalu ringan sampai kayak teen lit, tapi juga nggak berat banget sampai aku perlu mutar otak dan sakit kepala bacanya. Jadi bener-bener kayak indah, tapi tetap aku ngerti dan ngalir. So, benar-benar aku rekomen buku ini buat kalian semua. Totally worth it buat dibaca. Kalau bisa aku rate, aku bakal kasih 6 out of 5 stars. Yes.
Dan aku pengen kasih 10 thumbs up, tapi sayangnya aku cuma punya 2 dan hanya bisa kasih satu buat megang buku. Pokoknya bener-bener aku gak bisa ungkapin betapa aku suka sama buku ini. Tapi karena aku suka banget sama buku ini, aku gak bisa tahan diri aku buat gak nge-spoiler alurnya. Jadi buat kalian yang mungkin belum baca dan pengen baca, gak pengen tahu spoiler sama sekali, kalian boleh close video ini setelah ini. Close video ini karena selain aku bakal nge-spoil sedikit dari alurnya, karena aku mau ngoceh beberapa adegan di dalamnya. So, I've warned you. 3, 2, 1. Jadi, Karin Fathia, aku harap kamu nonton video ini. Aku harap, sumpah. Ada beberapa hal yang bikin aku Pertama, ponsel Kara. Oh my god. I mean, yang namanya matiin ponsel, matiin suatu benda yang ber-GPS, itu like a basic skill di action movies, I guess. Aku nggak tahu, tapi menurutku seperti itu. Dan bahkan di salah satu adegan, Zeno ada sempat ngasih tahu Kara supaya buat matiin ponselnya kan. Tapi setelah Kara ngomong ponselnya mati, kerendam segala macam, akhirnya Zeno like, oh ya udahlah. And then Zeno lupa dan kayak lose gitu aja. Ya aku juga gak tahu gimana caranya Lintang Samudra bisa nge-track Kara kalau misalkan seandainya ponsel yang gak nyala. Tapi aku ngerasa kayak, aku bener bete banget karena aku bete, udah itu aja aku bete. Maksudnya aku berharap entah mungkin GPS-nya di mana di otaknya Kara kali, I don't know ya. Lupakan, maafkan aku. Tapi walaupun aku bete dengan ponsel Kara, aku tetap suka banget sama novel ini, banget. Dan yang kedua, endingnya benar bikin sakit hati. Kenapa? Karena aku ngerasa kayak aku pengen bagian epilog itu dipanjangin jadi 3 bab lagi atau 5 bab lagi, terserah kakak, I don't care. Karena aku pengen tahu gimana perasaan Kara waktu Zeno meninggal, gimana dia datangin kuburan Zeno, gimana anggota SCR lainnya menghadapi Lintang Samudra, menyelesaikan kasusnya, membekuk dia dan segala macam. Aku pengen tahu gimana akhirnya ya perasaan Kara bisa move on lah dari Zeno. Karena waktu dia dulu kayaknya Kara ya udah biasa-biasa aja, mungkin masih terpukul tapi normal lah, nggak histeris atau gimana. Aku beneran pengen tahu prosesnya dari dia tuh histeris setengah mati nyampe dia bisa normal. Aku beneran pengen tahu, serius. Aku bahkan nggak masalah kalau misalnya kakak potong langsung di adegan Zeno ketembak dan Kara nangis-nangis di kereta, dan tahu-tahu nanti ada sequel kedua dari Gloomy Gift. I don't mind buat nunggu sequelnya, I don't mind. Oh nggak bakal ngata-ngatain endingnya gantung atau apa, karena aku tahu pasti itu bakal ada endingnya. Apalagi kalau misalnya kakak kasih semacam preview or sneak peek buat sequelnya. Tapi ya semuanya udah berlalu, kakak bikin menjadi seperti itu, so ya I don't mind. Aku masih suka banget sama buku ini. Tapi misalkan seandainya Karin Fathia buat seperti usulanku, aku rasa aku benar-benar bakal love this book so much, like love ya, love this book so much. So sorry guys buat ocehan gak jelas di video aku kali ini, karena aku benar suka banget sama buku ini, banget. So ya, please komen kalau misalnya kalian udah baca buku ini dan juga pengen ngeluh seperti aku, atau pengen ngomongin adegan-adegan apa di dalamnya, atau pengen rekomen buku baru untuk aku review. Don't forget to give a thumbs up and also subscribe my channel. Bye, happy reading!